Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya adalah Adnan Abdi. Saya adalah salah satu pengajar di Kejuruan Farmasi SMK Muhammadiyah 3 Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan video pembelajaran mengenai kompetensi keahlian farmasi industri dengan kode unit VAR.IN01.007.01. Judul unit yaitu menimbang bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Unit kompetensi ini berkaitan dengan fungsi pekerjaan penimbangan. Adapun elemen kompetensi pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama, menyiapkan tempat dan peralatan untuk penimbangan. Dan yang kedua, melaksanakan penimbangan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang timbangan, neraca analitik, serta bagian-bagiannya. Mohon diperhatikan agar menjadi penting bagi kita semua. Timbangan itu sebenarnya ada dan wajib di industri farmasi. Dan timbangan yang ada di industri farmasi itu dengan berbagai varian sesuai dengan keperluan dari industri farmasi tersebut. Timbangan yang ada untuk menjaga instrumen agar tetap sesuai dengan spesifikasinya, maka kemudian dilakukan proses kalibrasi. Proses kalibrasi dapat dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal. Kalau secara eksternal, maka dapat dilakukan oleh pihak yang ketiga di luar dari perusahaan atau industri farmasi. Untuk kemudian kalibrasi yang dilakukan secara internal, maka bisa dilakukan oleh industri farmasi itu sendiri, kecuali untuk permasalahan yang rumit, yaitu timbangan mikroanalitik dan timbangan berat seperti yang kemudian ukurannya adalah ton. Untuk proses kalibrasi dapat dilakukan oleh perusahaan dengan periode tertentu, seperti misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, atau sesuai dengan kajian dari industri farmasi tersebut. Timbangan yang ada di industri farmasi yaitu berada di ruang timbangan, IPC, laboratorium, dan gudang. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan bersama bagian-bagian dari neraca analitik. Yang pertama yaitu piringan timbangan, di mana fungsi dari piringan timbangan ini yaitu digunakan sebagai alat untuk menimbang sampel atau bahan yang digunakan untuk proses penimbangan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu water pass. Water pass yang ada yaitu kemudian harus berada tepat di tengah lingkaran karena digunakan untuk mengetahui dan mengatur daripada kestabilan dari neraca analitik sehingga terjadi keakuratan dari proses penimbangan. Kemudian yang ketiga yaitu TER. Ini digunakan untuk proses menolkan saat proses awal penimbangan. Kemudian juga kita ada LCD layar besar ini untuk menampilkan dari bahan yang ditimbang berapa, kemudian beratnya. Kemudian juga ada tombol on off yang digunakan untuk menyalakan atau mematikan dari neraca analitik. Demikian tadi adalah bagian-bagian dari neraca analitik. Untuk selanjutnya, pada tahap sebelum proses penimbangan, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita harus memastikan apakah water pass tepat terletak di tengah lingkaran, karena nanti terkait dengan kestabilan dan keakuratan proses penimbangan. Yang kedua, ada verifikasi wajib yang harus kita lakukan sebelum proses penimbangan. Demikian anak-anak, materi pada kesempatan kita kali ini terkait tentang timbangan dan neraca analitik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara sederhana, dalam pembuatan obat dimulai dari penimbangan, kemudian pencampuran, pencetakan, dan terakhir pengisian atau pengemasan primer. Penimbangan merupakan langkah pertama awal dalam rangkaian pembuatan obat. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan teliti. Bila terjadi kesalahan pada awal langkah, bisa jadi langkah-langkah berikutnya dalam pembuatan obat akan salah juga, seperti reaksi berantai.
Mengingat pentingnya tahap penimbangan ini, perlu dilakukan langkah-langkah cara penimbangan yang detail, disiplin, dan sistematis. Kesalahan yang umum terjadi pada waktu penimbangan adalah: pertama, tidak dilakukan verifikasi alat timbang sebelum penimbangan. Kedua, tidak dilakukan tara timbangan. Ketiga, tidak dilakukan pengecekan posisi waterpass atau waterpass tidak tepat. Keempat, menimbang pada alat timbang dengan kapasitas yang tidak tepat. Kelima, tidak mencatat hasil penimbangan atau salah mencatat hasil penimbangan. Keenam, tidak dilakukan pembersihan pada alat dan ruangan timbang. Ketujuh, timbangan sudah out of calibration. Kedelapan, menimbang dengan kuantitas yang salah, tidak sesuai batch record atau bill of material. Kesembilan, salah menimbang bahan atau tertukar. Dan 10, banyak hal lainnya. Kesalahan dua terakhir merupakan kesalahan yang paling fatal.
kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.